materinya. Ya, baik. Tata tulis dalam penulisan ilmiah. Mengapa penting untuk memperhatikan tata tulis dalam karya ilmiah? Karena satu karya ilmiah itu memiliki standar baku tata tulis dan formatnya, ya. Jadi tidak boleh sembarang, ya, sembarang nulisnya pokoknya senang nulisnya begini, modelnya seperti ini, formatnya dibikin sendiri. Silahkan teman-teman yang baru masuk ya untuk langsung di mute ya. Sebenarnya bisa ya saya langsung mute ya. Tapi nanti dulu lah. Nah, dimungkinkan terdapat beragam bentuk. Ya, tiap institusi menetapkan gaya selingkungnya masing-masing. Ya, jadi teman-teman misalnya ngelihat loh, kok MM begini, kok MH begini, kok universitas lain begini, nggak apa-apa, itu biarlah menjadi milik mereka. Teman-teman mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan oleh Magister Psikologi, ya. Jadi bentuk cara nulisnya dan lain-lain sebagainya ikut gaya selingkung kita atau ikut format kita. Nah, meskipun demikian ya, meskipun berbeda-beda, tapi sebenarnya ada standar universal ya, seperti apa? Seperti penggunaan bahasa. Pastilah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku ya, yang ilmiah ya. Kemudian kalimat ya harus ada subjek, predikat, objek, jangan dibiasakan langsung predikat ya. Langsung kata kerja, tidak ada subjeknya, ya, diupayakan untuk bisa memenuhi itu. Kemudian ejaan ya, ejaannya harus betul ya. Kemudian misalnya bahasa asing harus dimiringkan ya. Bahasa asing itu nggak cuma bahasa Inggris ya, semua bahasa asing yang bukan bahasa Indonesia itu harus ditulis miring. Nah, itu adalah standar universal ya. Nah, dalam karya ilmiah skripsi, tesis, ataupun disertasi, tata tulis dan format yang benar akan memiliki penilaian. Ya, sebenarnya ada dua penilaian ya, penilaian material dan penilaian psikologis ya. Penilaian material itu Anda nulis bentuknya seperti apa, kerapiannya kayak apa, kemudian betulnya seperti apa, maka itu akan mendapatkan penilaian. Kalau tidak salah sekitar 30% dari total nilai. Nah, penilaian psikologis adalah semakin Anda nulisnya banyak salahnya, itu akan berdampak kepada proses ujian. Ya, biasanya dosen penguji itu akan mudah jengkel ketika misalnya melihat tata tulis Anda itu tidak benar begitu. Nah, memang kita ada dua dosen untuk dosen pembimbing ya, tetapi teman-teman sekalian, eh, dosen pembimbing di Magister Psikologi itu juga merupakan dosen pembimbing di program S1 Psikologi. Ada juga beberapa dosen yang membimbing di program studi yang lain, misalnya di Magister Manajemen atau mungkin di Magister Hukum. Sehingga bisa Anda bayangkan banyak yang harus mereka bimbing gitu. Sehingga teman-teman secara mandiri untuk tata tulis itu harus menjadi tanggung jawab teman-teman. Nah, substansi ya misalnya isi, hubungan antar variabel, permasalahan, kemudian apa namanya teori, penetapan sampling dan lain-lain itu bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing atau bisa dibimbingkan. Tetapi untuk tata tulis, format yang sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan secara mandiri karena sudah ada pedomannya, maka teman-teman harus kerjakan atau menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Nah, karena apa? Ya kembali lagi, kalau teman-teman bimbingan dengan dosen pembimbing itu masih banyak kata-kata yang salah, typo, kemudian formatnya nggak benar, maka dosen akan fokus pada tata tulis Anda, tidak fokus pada substansinya. Apakah teorinya benar? Apakah pemilihan variabelnya benar? Apakah di dalam teori variabel tergantung
faktor-faktor yang mempengaruhi itu tidak bercampur dengan aspek-aspek variabel bebasnya misalnya. Nah, itu dosen kalau Anda suguhkan dengan sesuatu yang sifatnya tata tulis dan format, maka fokusnya ada di sana. Nah, bisa jadi nanti begitu Anda ujian, ketahuan, oh ternyata ini tidak ada teori yang apa namanya, yang menyatakan bahwa variabel bebas ini mempengaruhi variabel tergantungnya. Ya. Atau kemudian, oh ternyata keliru teori yang ini eh, overlapping antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, supaya substansi Anda ini terbaca oleh dosen pembimbing, maka Anda harus betul-betul mengerjakan ya di tata tulis dan format itu dengan betul ya, sehingga nanti ketika maju ya dapatnya diskusi tentang substansi ya, apakah permasalahannya sudah betul, apakah variabelnya sudah cocok, apakah moderator atau mediatornya sudah tepat ya. Yang itu yang kemudian harus diperhatikan. Nah, kemudian format penulisan. Teman-teman sekalian, ada beberapa institusi yang menggunakan huruf Arial. Nah, seingat saya UGM tuh pakainya Arial. Tapi kita menggunakan jenis huruf Time New Roman. Iya, iya, Ya. iya, 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 iya. Kemudian ukuran fontnya 12 ya standar. Jadi jangan sampai keliru ya. Kemudian spasinya ganda atau dua atau double ya, spasinya multiple spasi itu. Ya jangan 1,5, jangan satu ya. Kecuali pada abstrak, judul daftar tabel, tabel, kemudian keterangan dalam rumus ya. Daftar pustaka itu diketik dengan jarak satu spasi ke bawah. Nah, ini hal-hal sepele ini teman-teman seringkali kemudian tidak diperhatikan ya. Itu tidak hanya di teman-teman S2 ya, teman-teman di S1 ya sama saja. Diberi materi, dosennya sungguh-sungguh memberikan, nanti begitu bimbingan proposal yang apa acak-adut gitu ya, nggak sesuai dengan yang sudah disampaikan di dalam materi perkuliahan. Nah, saya harap ini tidak terjadi di kelas teman-teman di angkatan ini. Kemudian, batas tepi naskah ini harus diperhatikan. Jaraknya adalah 4 cm dari tepi atas kertas, 3 cm dari tepi bawah kertas. Lalu 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi kanan kertas. Nah, ini sepertinya sepele ya teman-teman ya. Mungkin beberapa teman malah berpikir ini buat apa Bu ya ngasih materi seperti ini. Tapi faktanya bahkan pada sudah ujian RUP ya, itu masih banyak yang batas tepi naskahnya keliru. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan penampilan dari tulisannya menjadi tidak sempurna ya, tidak maksimal gitu. Sehingga ya itu berpengaruh terhadap penilaian dosen terhadap karya Anda. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini diperhatikan betul ya. Eh, jarak atas 4 cm, samping eh, kiri 4 cm, kemudian kanannya 3 cm. Ya kan? Mengapa yang di kanan di kiri ini lebih lebar kayak karena untuk jilid biasanya. Nah, kemudian banyak teman-teman yang waktu misalnya di ujian atau di bimbingan ditanya, loh ini kok begini, kok eh, apa namanya batasannya kok tidak sesuai. Nah, nanti jawabannya biasanya karena antara satu device dengan device yang lain itu tidak sama. Jadi misalnya ngeprint di tempat lain atau bagaimana lalu munculnya seperti ini. Nah, teman-teman
sebenarnya itu bukan sebuah alasan, apalagi untuk teman-teman yang sudah pernah skripsi ya. Jadi itu tidak boleh terjadi ya. Ya, sebelum dikumpulkan, sebelum dibimbingkan ya harus perfect dulu gitu. Sehingga dosennya itu senang bacanya. Nah, kalau dosennya senang, biasanya Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, kenapa kok ada dosen yang kayaknya malas-malesan bimbing? Nah, Anda harus coba dicek begitu ya. Apakah selama ini di dalam apa namanya merevisi sudah sesuai dengan masukan. Saya ada kenal ada beberapa mahasiswa saya yang begitu ya. Jadi sudah diberi revisi nanti eh, pada diberi koreksi revisi pada berikutnya masih saja kesalahannya sama bahkan sampai ujian. Nah, nanti kalau ditanya dia akan menjawab saya salah ke printnya gitu. Nah, ini yang kemudian harus juga dipahami ya. Mungkin saking banyaknya filenya dan sayang buat dibuang, maka semua dikumpulkan. Nah, tetapi kemudian begitu sampai harus ngeprint file yang terbaru, nggak tahu mana filenya yang paling yang sudah betul yang sudah direvisi. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Nah, kerapian di dalam penulisan di dalam berkas menjadi sebuah hal yang harus dilakukan ya. Jadi eh, karena kita belajar ilmu psikologi ini saya ingin menyampaikan dari sudut pandang psikologi saja ya. Eh, Kalau teman-teman ingat teori halo efek ya, bagaimana sebuah penampilan itu akan mempengaruhi subjektivitas seseorang ya, maka ini juga berlaku di berkas. Ketika Anda bertemu dengan seseorang yang cantik atau tampan misalnya, dia rapi, dia wangi, kemudian tulis apa namanya bajunya bagus ya, kemudian wajahnya bersih, maka Anda akan memiliki pandangan yang berbeda. Ketika menyambut pasti senang, pasti semangat, apalagi kemudian orangnya ramah gitu ya. Dan kemudian dia cerdas misalnya. Berbeda ketika Anda misalnya ketemu orang yang sama-sama ramah, sama-sama cerdas, tapi dia nggak mandi, bajunya sembarangan, tabrak warna, tabrak motif, ya. Mungkin enggak disetrika, mungkin juga dia nggak sisiran, efeknya akan berbeda. Ya. Ini ilmu psikologi ya, ilmu psikologi sederhana gitu ya. Nah, di dalam penulisan itu juga sama, teman-teman. Kalau Anda menyajikan berkas yang berantakan kepada dosen, maka anda bisa akan mendapatkan reaksi yang sama dengan analogi saya tadi. Ya, tetapi kalau berkas Anda rapi, tidak ada typo, ya, kemudian batas kanan, batas kiri, spasi, kata-kata asing miring dan lain-lain sebagainya, maka dampaknya akan berbeda. Dosen akan senang. Nah, kalau senang semangat, kalau semangat ya relasi emosi Anda dengan dosen akan berbeda. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat psikologi ya, tapi kadang-kadang eh, beberapa orang mengabaikan itu. Ya, baik akan saya lanjutkan. Penomoran, ya, penomoran bagian awal laporan, ya ini untuk halaman ya teman-teman ya. Dari halaman judul sampai abstraksi diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, I kecil 1, I2, 2I, 3I, 4I gitu ya. Itu sampai di abstrak ya. Kemudian masuk di halaman berkas ya. Mulai bab 1, bab 2, bab 3 sampai nanti bab 5 itu menggunakan angka 1, 2, 3, 4 angka Arab ya. Kemudian, nah, untuk nomor halaman, ini di halaman di dalam berkas ya. Untuk nomor halaman, ya, ditempatkan di sebelah kanan atas. Nah, ini sangat banyak teman-teman yang saya kadang-kadang udah capek gitu, saya diemin gitu, nggak saya ganti. Udahlah, karena kan kadang-kadang koreksi itu perlu tenaga, anu ya, apa namanya, energi ya, energi mental ya.
Jadi ketika eh, kerjaan yang lain masih banyak, bimbingannya banyak, kemudian eh, yang dibimbing berkasnya berantakan, kita udah lelah gitu ya. Sehingga akhirnya dibiarkan saja, nanti setelah revisi dan lain-lain. Tapi kemudian biasanya ya kenanya nanti di dosen pengujinya. Maka nanti diperhatikan. Ya, untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di sebelah tengah bawah. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau di berkasnya itu di kanan atas. Tapi nanti kalau ada tulisan bab 1, bab 2, bab 3 itu di tengah bawah. Teman-teman mohon izin, di sini ada azan. Saya break sebentar untuk mendengarkan azan. Ya, baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, itu penempatan halaman ya. Jadi kalau nanti ada tulisan bab 1 pendahuluan itu halamannya di tengah bawah ya. Sementara kalau setelah itu selalu di kanan atas. Nah, itu eh, penomoran halaman. Nah, sekarang kalau penomoran tabel, tabel diberi nomor urut dengan angka Arab tanpa titik. Judul diletakkan di atas tabel pada posisi tengah atau center. Ya. Jarak antara judul dan tabel adalah 2 spasi atau setidaknya ada jarak yang lebih lebih lebar gitu ya dibanding antara tabel dan judul tabel. Kemudian judul tabel menggunakan 1 spasi. Nah, ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Antara tabel dengan judul tabel mepet 1 spasi, sementara untuk tabelnya sendiri jaraknya dari judul agak lebar ya. Kemudian penomoran gambar ya. Setiap gambar atau grafik diberi keterangan dan nomor urut angka Arab, tapi keterangannya berbeda dengan tabel ya. Keterangannya diletakkan di bawah gambar atau di bawah grafik. Nah, jarak antara gambar dan keterangan adalah 2 spasi atau setidaknya ada jaraknya ya. Mungkin kalau 2 spasi agak susah ya. Mungkin pokoknya berjarak, tidak nempel di gambarnya ya, tapi agak ada jaraknya. Hmm. Nah, kemudian penomoran di bagian karangan atau di berkas Anda ya di bab 1, 2 sampai 5 ya. Yang pertama urutannya itu adalah angka Romawi kapital atau angka Romawi besar itu untuk misalnya nulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 1, 2, 3, 4, 5-nya itu menggunakan angka Romawi besar atau kapital. Nah, setelah itu
masuk ke A, B, C, D, E. Ya, pakainya huruf kapital. Misalnya, eh, A, latar belakang masalah. Ya. B, perumusan masalah. C, tujuan penelitian. D, manfaat penelitian. Itu pakainya A, B, C, D yang hurufnya kapital. Nah, setelah itu, ya, baru kemudian angka satu, ya, misalnya kalau regulasi emosi, ya di bab 2 satu, pengertian regulasi emosi. Dua, aspek-aspek regulasi emosi. Tiga, dan seterusnya. Lalu kemudian A, B, C, ya, satu, dua, tiga, pakai. Nah, ini urutannya ya. Setelah A, B, C, satu, dua, tiga, kemudian A, B, C diberi kurung, satu, dua, tiga di dalam kurung, A, B, C di dalam kurung, kemudian terakhir I, ya. I1, I2, I3 yang diberikan kurung. Itu kalau detil. Ya. Jika karangan terdiri atas beberapa bab dan subbab, ini masih dirinci lagi menjadi bagian-bagian pada tingkat yang lebih rendah dan seterusnya. Maka penomoran dilakukan sebagai berikut. Itu tadi yang saya jelaskan. Ini misalnya bab 2. Ya. Biasanya bab 2 tinjauan pustaka itu ada di bawah tulisan bab 2 ya. Ini agak agak keliru ini contohnya. Jadi bukan bab 2.2 tinjauan pustaka tapi bab 2 center tinjauan pustaka itu di bawahnya pakai huruf kapital semua ya. Lalu kemudian A, regulasi emosi. Ini adalah biasanya nama variabelnya. Nah, di beberapa teman itu ada yang menuliskan A, variabel tergantung. Tidak usah ya teman-teman ya. Sepanjang Anda sudah mengurutkan A, B, C, itu sudah jelas bahwa A itu selalu variabel tergantung, B itu selalu variabel mediator atau moderator atau intervening, C itu variabel bebas, satu, D itu variabel bebas dua. Nah, itu sudah pasti itu ya. Urutannya memang seperti itu. Jadi Anda nggak perlu tulis A variabel tergantung, B variabel bebas, itu tidak perlu. Langsung nama variabelnya saja. Satu, pengertian, ya. Kemudian ini pengertiannya, teorinya. Lalu di dalam pengertian itu kok si tokoh teori itu memberikan list begitu. Maka listnya pakainya ABC dan seterusnya. Nah, misalnya di bagian A ada list lagi, maka pakainya eh, satu, kurung menjalin persahabatan, ya. Kemudian menjalin persahabatan di list lagi, ya, menjadi A dalam kurung, kemudian satu, dan seterusnya lah ya. Ini tuh sesuatu yang sederhana ya teman-teman ya. Kayaknya tuh nggak perlu lah dikuliahkan, itu sebenarnya nggak perlu. Teman-teman cukup baca panduan ya, pedoman atau panduan ya. Atau kalau ini saya kasih materi itu harusnya sudah bisa begitu. Cuman fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir tidak ada ya yang betul ya. Jadi mungkin kalau di hampir tidak ada itu berarti tetap ada yang ada. Jadi misalnya dari 17 orang yang besok ini wisuda begitu ya. Yang bagus itu mungkin cuma satu atau dua yang tulisannya betul. Lainnya tuh tulisannya salah. Ya, berantakan gitu loh. Nah, itu yang kemudian membuat saya merasa bahwa saya harus memberikan materi ini. Ya, terlepas nanti teman-teman pakai atau teman-teman nggak pakai gitu ya, ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah berupaya untuk berperan lah supaya teman-teman ini nanti benar ya. Nah, ini contohnya seperti ini yang benar. Bab 2 ya. Tinjauan pustaka itu kapital. A, regulasi emosi yang kapital hanya R dan E-nya saja. Lalu satu, pengertian regulasi emosi itu yang kapital P-nya saja. Ini sederhana, tapi kalau teman-teman datang ke perpustakaan, itu tuh banyak yang salah. Loh kenapa Bu ditandatangani sudah
masih salah revisinya kalau ditandatangani ya, ya karena waktunya udah nggak ada gitu. Kalau kita mau pakai idealisme apa namanya betul gitu butuh waktu gitu dan biasanya teman-teman ini kan ujiannya mepet-mepet ya. Nah, sehingga kemudian revisinya juga mepet-mepet ya dan biasanya karena jauh gitu ya sehingga datang ke Semarang kalau harus bolak-balik ini agak susah juga gitu. Jadi ya akhirnya begitulah. Nah, yang benar seperti ini. Saya harap nanti teman-teman yang di sini benar ya. Nah, kemudian, nah ini seperti yang saya contohkan tadi, misalnya tiga faktor-faktor yang memengaruhi regulasi emosi. Ya, langsung ada A, faktor intrinsik, satu kurung. Jadi dibedakan ya, satu kurung, satu di dalam A, ya, dengan tiga ya yang menjadi subjudul. Kalau yang menjadi subjudul itu ya hanya tiga saja ya. Tetapi kalau di dalam berkas mungkin pakai satu kurung, dua kurung, tiga kurung. Begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, itu untuk apa namanya untuk tata tulisnya ya, untuk halaman dan penomoran. Nah, yang berikutnya adalah bahasa atau kalimat atau istilah ya. Nah, bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia baku ya. Ada subjek, predikat, dan lebih sempurna ditambah objek keterangan ya. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua seperti misalnya saya, aku, kami, kita, engkau ya dan lain-lainnya ya. Buatlah berbentuk pasif. Misalnya em, ia mengajarkan tentang mengelola kemarahan, misalnya begitu. Anda bisa ganti dengan responden mengajarkan tentang pengelolaan kemarahan. Atau bisa saja Anda bilang bahwa kemarahan eh, dikelola misalnya dengan cara apa gitu yang seperti yang diajarkan oleh responden. Jadi tidak menggunakan ia, tidak menggunakan mereka, ya, tidak menggunakan saya, aku, nah itu tidak boleh. Kemudian istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan, terutama ini untuk variabel. Tapi memang ketika teman-teman kemudian memilih untuk tidak mengindonesiakan, itu juga tidak apa-apa. Misalnya ada yang menuliskan psychological well-being, ada yang menuliskan kesejahteraan psikologis. Semua dua-duanya dibetulkan. Ada yang menuliskan self-efikasi, ada yang menuliskan efikasi diri. Ya, ada yang menuliskan self-concept, ada yang menuliskan konsep diri. Nah, itu nggak apa-apa, dua-duanya betul gitu. Tetapi memang sebaiknya yang sudah populer dalam bahasa Indonesia, ya maksudnya tuh riset-riset tuh banyak sudah yang pakai bahasa Indonesia begitu ya, maka perlu dipakai yang di-Indonesiakan. Kecuali misalnya jarang ada riset yang menggunakan variabel tersebut untuk eh di-Indonesiakan, misalnya kayak burnout gitu. Burnout itu ada yang mengindonesiakan tapi kebanyakan masih menggunakan kata burnout ya. Karena beberapa orang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tidak menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan kata burnout tersebut. Nah, jika memang memakai istilah asing, maka Anda harus konsisten dengan menulis dengan huruf yang dimiringkan atau italik ya. Jangan kemudian, nah itu kan memang sedikit merepotkan ya, karena akan diulang-ulang terus itu. Nah, maka Anda harus teliti. Nah, kan sebenarnya ada ya metode-metode di dalam MS Word ya, kalau yang pakai ini, eh gimana cara supaya semua kata psychological well-being itu bisa miring ya secara otomatis. Nah, itu kan ada cara-caranya. Maka silakan dipakai. Ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah kata penghubung seperti
sehingga, dan sedangkan tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. Kebanyakan teman-teman di sini titik lalu namun, nah itu juga tidak boleh ya. Titik sehingga, titik sebaliknya, nah itu tidak boleh. Itu adalah kata penghubung. Anda harus gunakan koma, lalu diawali, disambungkan dengan kata itu, dan awalannya adalah huruf kecil. Nah, biasanya banyak yang nulis titik namun N-nya besar misalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Awalan ke dan di harus dibedakan antara kata depan dengan kata depan ke dan di. Jadi awalan bedakan dengan kata depan. Tanda baca harus dipergunakan secara tepat. Nah, ini titik itu selalu menempel di huruf terakhir dari satu kalimat. Ya. Kemudian di spasi, di space, lalu baru ngetik lagi. Ya. Nah, ini sepele ya, tapi ada aja yang salah. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini misalnya dimulai, diiringi, dilakukan, itu harus disambung. Ya. Kemudian di tempat tinggal subjek, di rumah subjek, di kantor, di ruang tamu, ya, ke pasar, ke rumah sakit itu harus dipisah. Ya, itu harus diperhatikan teman-teman. Sepele tapi banyak yang keliru. Nah, berikutnya adalah penulisan nama dalam daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka semua penulis harus dicantumkan ya namanya, dan tidak boleh hanya penulis pertama lalu ditambah dan kawan-kawan. Kalau di daftar pustaka tidak boleh. Tapi kalau di berkas boleh ya. Terutama jika penulisnya lebih dari dua. Jadi kalau banyak nih penulisnya ini ada beberapa nama penulis ya harus ditulis semua ya kalau di dalam daftar pustaka. Tidak boleh hanya misalnya Kim, H, dan kawan-kawan 2011 Predictor of Caregiver dan lain-lain gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi ini boleh ditaruh di berkas tapi tidak dengan menuliskan H. Hanya Kim titik dan kawan-kawan. Ya. Dalam daftar pustaka, jika nama penulis terdiri dari dua kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya. Yang semuanya diberi titik dan nama akhir diikuti dengan suku kata, nama tengah, depan, dan seterusnya. Contoh, Sultan Takdir Ali Syahbana ditulis Ali Syahbana, S titik T titik. Atau kalau mau dipanjangkan ya Ali Syahbana Sultan Takdir. Tetapi di dalam penulisan daftar pustaka yang dituntut adalah konsistensi. Kalau Anda pakai namanya dipanjangkan, maka Anda harus panjangkan semuanya. Ya, kalau Anda pakai nama belakang kemudian ada singkatan, maka gunakan itu untuk semuanya. Ini Donald Fitzgerald Otmer ditulis Otmer, D titik F titik. Saya kira mudah ya kalau ini ya, karena ada sekarang ada apa manajemen referensi juga. Kalau nama penulis dari sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di antara dua kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, misalnya, kalau ada namanya Sulastin Strepsutrisno, maka juga ditulis Sulastin Strepsutrisno. Karena ini dianggap sebagai satu nama. Jadi tidak boleh dibalik ya. Jadi tetap seperti itu. Nama yang diikuti dengan singkatan dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu kata yang ada di depannya. Jadi kalau Anda buku yang kok nggak ada nama panjang belakangnya, menulis gimana nih? Nama belakangnya kan nggak mungkin hanya ditulis I gitu. Maka dia harus ditulis sebagaimana yang tertampilkan di buku tersebut. Misalnya Mawardi AI ya ditulis Mawardi AI. Ya, misalnya William D. Ross
JR, kita nggak tahu JR-nya itu apa, apakah junior atau apa gitu, maka tulisnya ROS JR, koma, E titik, koma, W titik, D titik. Nah, derajat kesarjanaan atau gelar akademik tidak boleh dicantumkan meskipun ya Anda punya buku yang penulisnya mencantumkan gelarnya. Ketika masuk di daftar pustaka Anda, maka hanya namanya saja, tidak ada gelarnya. Ya, misalnya ini, kemudian kalau misalnya pakai Mendeley, pakai Sutero, biasanya kan secara otomatis ya. Kalau itu kemudian keliru, maka Anda harus mengedit secara manual. Ya, jadi meskipun pakai apa manajemen manajerial referensi ya tetap kalau dicek salah ya harus dibetulkan. Nah, kemudian cara penulisan sumber pustaka dalam naskah, ya ini kalau di depan begitu ya. Hubert kurung 2009 ya. Kalau di awal menyatakan ya teman-teman ya, banyak yang nulis mengatakan. Karena kan ini sifatnya tertulis ya, bukan lisan. Ya, tapi tertulis, maka harusnya menyebutkan menyatakan. Dia menyatakan. Kalau mengatakan itu seolah-olah dia sifatnya lisan, ya, jadi verbal gitu ya. Contoh penulisan nama penulis di bagian tengah, ini seperti ini. Dan kemudian yang di bagian belakang atau akhir seperti ini. Mana tadi? Ya, gampang ya, bukan nggak susah. Materi yang saya sampaikan pada hari ini tuh gampang sekali, ya, tapi memang banyak salah. Penulis dua orang, jika penulis terdiri atas dua orang, maka kedua-duanya harus disebutkan. Ya, ini contohnya Halgin dan Whitworth tentang perilaku abnormal. Ya, kalau misalnya lebih dari dua orang, boleh pakai dan kawan-kawan. Ya, Cooper dan kawan-kawan 2009. Misalnya begitu. Tapi hanya boleh di berkas. Kalau di daftar pustaka harus lengkap. Kemudian yang keenam, pengutipan dari sumber kedua harus menyebutkan nama penulis aslinya dan nama penulis buku atau sumber bacaan yang dibaca. Misalnya, Anda bacanya dalam bukunya Designing Room, ya. Nah, ternyata di dalam Designing Room ini Anda menemukan teorinya milik Hayward, ya. Maka ya Anda harus menuliskan bahwa itu teorinya Hayward, tetapi Anda dapatnya dari Designing Room. Nah, ini harus eh, oh iya teman-teman, kemarin ini menjadi sorotan ya. Jadi jumlah sumber referensi pada setiap bagian adalah tiga sumber referensi. Tidak boleh satu. Dan semua diakhiri dengan pembuatan kesimpulan. Ya, teman-teman sekalian ya, diperhatikan. Kemarin bahkan sudah ujian tesis nih teman-teman ya. Ternyata kalau dilihat di bagian aspek hanya dari satu sumber referensi, di bagian faktor satu sumber referensi, tidak ada kesimpulan dan itu maju di ujian tesis. Lalu kenapa bisa begitu? Nah, biasanya di RUP itu pasti sudah diberi masukan ya, tapi kemudian tidak dirubah. Mahasiswa hanya fokus di bab 4 dan bab 5 ya karena kan habis RUP kemudian ambil data, analisis, lalu bikin kan. Nah, itu kan memang agak berat ya di bab 4 itu ya. Maka biasanya fokusnya di sana dan lupa merevisi di bagian bab 1, 2 dan 3. Nanti teman-teman kalau mendapat masukan di RUP itu langsung saja dibetulkan. Jadi nanti Anda menghemat energi untuk bisa fokus di bab 4 dan bab 5. Nah, itu teman-teman dari saya ya materinya.
Nah, saya menyampaikan ini adalah materi yang sebenarnya sangat mudah. Anda bisa apa namanya? Anda bisa mengerjakan ya, karena ada panduan. Kalau panduannya nggak ada, Anda pakai materi saya ini, atau kemudian bisa juga pakai materi yang sudah diberikan oleh dosen yang sebelumnya ya. Nah, itu nanti yang terpenting kalau dengan dosen pembimbing itu substansi, variabel, responden, ya, metode, penempatan variabel, apakah ini variabel bebas, apakah tergantung, ya. Ada beberapa teman yang bahkan sampai pertemuan berkali-kali itu masih belum fix variabelnya. Tapi ada juga yang sekali ketemu langsung bagus begitu. Ada yang seperti itu. Nah, ini nanti silahkan banyak apa namanya, berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait dengan topik, terkait dengan variabel, responden, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk tata tulis, format, ya, ikuti saja, ya, buat yang betul. Nah, udah beres tuh kalau kayak gitu. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Ibu Bu Yaya mau bertanya. J, silahkan. Ini pertanyaannya ada dua. Yang pertama terkait dengan jarak menjoroknya Ibu dari per poin. Jadi misalkan dari A, kemudian satu, kemudian A non kapital itu apakah ada ditentukan? Lalu pertanyaan kedua, untuk citasi di dalam badan teks itu kan kalau saya membaca, nah yang contohnya ini Harlock 2014 9.2 230. Nah, untuk yang terkini Bu yang digunakan apakah seperti itu atau boleh langsung Harlock 2014? Gitu Bu ya ya. J, baik, eh, Mas Wibi. Jadi, menjoroknya itu kita biasanya pakai di 6 ketuk ya. Kalau dilihat di sini itu kan ini ada 5 ya, 5 ketuk sampai angka 1, terus yang 1 ketuk itu, yang 6 ketuk itu menjoroknya. Nah, itu yang paling ideal, yang paling bagus ya. Tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak juga jelek, tapi kalau terlalu sedikit juga nanti tidak ada bedanya dengan garisnya. Nah, kemudian memang mohon maaf, ini apa namanya, yang saya jadikan contoh itu adalah skripsi ya, karya ilmiahnya anak S1, anak bimbing saya, sehingga masih pakai ada halamannya. Kalau untuk teman-teman S2 karena sudah dipandang sudah pernah melewati proses skripsi ya, maka penulisan menjadi hal yang bisa dipercaya lah. Maka teman-teman boleh tidak menggunakan atau memang tidak menggunakan halaman kalau di Magister Psikologi USM langsung Harlock 2014. Nah, sebenarnya mengapa kok teman-teman S1 itu harus pakai halaman? Ya, karena memang kan teman-teman S1 baru belajar ya. Sehingga nanti dia harus tahu juga betulkah di halaman 230 bukunya Harlock itu menyatakan demikian. Itu dia harus ceknya. Sehingga kemudian memang kalau di tempat kami pakainya halaman. S1 wajib pakai halaman. Tapi kalau untuk teman-teman S2 tidak perlu ya, pakai tahun saja sudah cukup. Begitu Mas Vibi. Ya, Ibu. Izin satu pertanyaan lagi Bu. J, silakan. Ya, kalau di USM Bu, untuk penulis yang banyak lebih disarankan menggunakan dan kawan-kawan atau et al. Ibu. Hmm, biasanya kita kalau di kita pakainya dan kawan-kawan, Mas Vibi. Jadi tidak pakai et al. Kalau kalau kami dulu waktu saya di UGM kan pakainya et al ya. Tapi kalau di USM pakainya masih secara umum pakainya dan kawan-kawan. Begitu. Baik. Terima kasih. J, sami-sami. Ada yang lain teman-teman sekalian? Izin Bu, Bu, wajar Bu. J, monggo Mas Fajar. Bu, maaf untuk yang slide ini Bu. Eh, untuk penulisannya Bu, untuk urutan kolomnya, apakah regulasi ini nanti diurutkan dengan huruf pengertian P-nya itu Bu, ataukah bisa seperti ini Bu? Gimana? Saya kok maksudnya Ini, diurutkan? ya.
Jadi kan satu pengertian regulasi emosi, Bu. Ye, Kemudian paragraf pertama kan itu menjorok ke kanan, Bu, harloknya. ye, ye. Nah, kemudian untuk kalimat bawahnya lagi, regulasinya ini apakah menjorok juga ataukah tetap di bawah nomor satunya, Bu? Oh, ya, baik. Untuk Di kerapiannya. bawah angka satu, nomor satu. Oh, Karena apa? Supaya bagus ya. Artinya satu itu menjadi menjadi bagian dari keseluruhan. Saya paham. Memang ada yang menuliskan kata regulasi di baris kedua itu urut sama P-nya kan. iya, betul, Bu. Nah, kalau kita enggak, kita pakainya yang mepet 4. Ya, jadi kan sebenarnya ini kan mepet 4 ya Mas. Ini 4 senti. Ya, jadi yang regulasi, rangsangan, dibangkitkan, melakukan ini mepet 4. Jadi mepet atau di bawah angka satu supaya bagus. Karena nanti kalau misalnya ikut P, nanti satunya itu seperti nggak ikut siapa-siapa gitu ya. Maka Iya. ini akan menjadi lebih bagus kalau satu itu menjadi bagian dari keseluruhan berkas. Nah, nanti kalau model yang ini beda lagi kan. Nah, ini kan Iya. juga sama, Mas. Ya, saya Ini mau kan lanjut yang itu tadi, Bu. Izin, ya, Bu. yangnya ikutnya 3, tidak di bawah F. Begitu, Mas Fajar. Izin, Bu, untuk poin A-nya, Bu, apakah itu kan otomatis kan di dalamnya poin 3, Bu, yang A kecil, Bu. Y, Perlu dijorokkan ke kanan, kemudian tidak, nanti juga tidak. ke kanan lagi, Bu. Karena kenapa tidak dijorokkan ke kanan? Karena ini kan juga masih di bawahnya ini kan yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Pakainya tetap mepet 4, Mas. Sorry, sorry, mepet di batas 4. Mengapa begitu? Kalau Anda jorokkan, nanti pasti yang satu akan lebih menjorok lagi. Nanti kalau misalnya ada lagi ya, di bawah satu kurung, misalnya ada A kurung, nanti akan makin sedikit bidang pengetikannya. Nah, nanti kan jadi banyak bolongnya. Maka kemudian supaya lebih efektif, ya semuanya dipepetkan saja ke batas 4-nya. Itu, Oh, Mas baik. Fajar. Baik. Berarti batasnya di batas 4, Bu, ya. Setelah itu Iya, langsung jorok ke kanan, Bu. biar rapi, biar bagus ya. Karena nanti kalau misalnya apa namanya terlalu gini, yang menyusahkan kalau kita banyak menjorok-menjoroknya adalah di halaman berikutnya. Anda harus memastikan bahwa misalnya ada satu kurung ya perbedaan individu, lalu di bawah kemampuan individu itu ada A kurung misalnya, A, B, C, D, E. Nanti di halaman berikutnya kan Anda harus memastikan apakah menjoroknya itu ukurannya sama atau tidak, dan itu kan menyulitkan ya. Menyulitkan kita, maka jadinya nggak usah terlalu banyak yang digeser-geser gitu ya, tetapi disesuaikan dengan batas 4. Tapi memang untuk menjaga kerapian, ya ini juga harus diperhatikan. Makanya kan dibilang menulis itu adalah seni, begitu ya. Nah, ini bisa diperhatikan yang bagian ini, ya. Yang bagian ini kan juga, ya itunya kan Y-nya tetap nempel di batas 4, lalu ada A, B, C. Ya, ini untuk kerapian ya supaya tidak Anda tidak kesulitan apa kanan kiri gitu, diluruskan saja. Ini enak dilihatnya tuh enak. Baik, izin, Bu. Lagi, Bu. Terkait untuk yang poin A ini, Bu, terkesadaran dan pemahaman emosi. Mm-mm. Kemudian paragraf pertamanya itu untuk yang melebihi di batas 4 tidak perlu dijorokkan kanan lagi, ya, Bu, ya. Untuk yang melebih yang mana? Kata yang mana? Kesadaran dan pemahaman emosi. Enggak, enggak. Berarti Biar batasnya di batas biar 4. rapi. Ya biar Baik, rapi, biar bagus begitu. Nanti coba dilihat Mas, kalau Anda bikin terus Anda pepetkan ke 4, nanti kayaknya bentuknya nggak bagus ya. baik, Gitu. baik. Ya, ya. Masuk. Memang kok gitu ya memang gitu. Susah juga jawabnya karena ini kan panduan ini juga dibikinnya rame-rame ya sama kita dosen gitu ya. Ya ini memang format yang paling ini paling yang paling dianggap yang ini paling rapi gitu.
Tapi apakah kemudian fakta di lapangannya semua mahasiswa begini? Enggak juga sih, gitu. Ya masih ada juga yang salah-salah. Eh, ya yang salah sedikit, salah banyak, yang parah-parah juga banyak. Tapi itulah faktanya. Ya, tapi kan kita akan berusaha ya untuk memberikan kepada teman-teman ini informasi yang paling benar gitu. Dalam selingkung kita gitu ya. Mungkin kalau tempat lain kok nggak gitu ya, ya biarlah di tempat lain kalau kita seperti ini. Gitu Mas Fajar. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Ibu. Mohon J, izin menambahkan. Iya, J, silakan. izin terkait dengan publikasi artikel, Bu. J, Iya, terkait dengan apa yang akan kita publikasikan itu, apakah harus sesuai dengan tema tesis atau sampai ke hasil tesisnya, atau Mm, mungkin ada metode-metode yang harus disesuaikan, seperti oke, itu. J, baik. Publikasi yang kita bikin bukanlah hasil tesis. Karena kalau hasil tesis berarti Anda bikin publikasinya setelah tesis, setelah analisis data, setelah keluar hasil lalu Anda publikasikan. Kalau Anda lakukan itu, maka Anda tidak akan bisa pulang bawa ijazah. Karena kan biasanya habis tesis, kemudian ngurus wisuda ya dan lain-lain berkas-berkas gitu. Nah, Anda juga tidak akan bisa pulang bawa ijazah karena Anda pasti belum LOE, belum publish gitu ya. Nah, oleh karena itu apa gitu yang seperti apa ya. Jadi, maka tadi Buya sarankan untuk mulai menulis sekarang. Tapi kok dibimbingkan dengan dosen pembimbing ya harus karena nanti nama dosen pembimbing kan masuk sana. Itu satu. Yang kedua, apakah harus sama dengan tesis? Tidak. Tetapi bahwa tulisan yang Anda buat itu akan bagus jika misalnya itu dia sudah publish ya. Kemudian Anda baru bikin berkas gitu sehingga riset Anda itu bisa masuk di berkas tesis Anda gitu, Mbak ya. Nah, sehingga itu akan sangat bermakna gitu. Artinya sangat bermakna itu oh tesis saya itu ada sumber referensinya, ada nama saya di sana gitu. Nah, itu jadi kesimpulannya dari pertanyaan Mbak Fitria adalah diskusikan dengan dosen pembimbing, satu. Yang kedua, topiknya harus yang mendukung tesis Anda. Nah, jadi misalnya tesisnya ada 4 nih variabelnya. Ya, ada variabel tergantungnya, ada mediatornya, ada bebasnya. Anda ambil dua saja. Kalau misalnya ambil dua, misalnya variabel tergantungnya resiliensi, regulasi emosi dengan apa-apa, dukungan sosial dan lain-lain. Anda cukup ambil saja misalnya regulasi emosi dengan resiliensi. Anda apa namanya ambil data, analisis, lalu Anda tuliskan. Itu, Mbak Fitria. Jadi eh, tidak hasil tesis, tapi temanya, topiknya, kalau bisa sejalan dengan tesis dan riset ini menjadi dasar atau bukan dasar ya, eh, salah satu dari sumber referensi dari tesis Anda. Wah, itu keren banget kalau bisa begitu. Gitu, Mbak. Ya, baik, Bu. Ya, izin mengkonfirmasi kembali, Bu. Ye. Untuk metodenya, apakah harus kuanti, kuali, atau mungkin menggunakan literatur review? Diperkenankan, Ibu. Ya, tidak masalah sebenarnya literatur review. Cuman kan itu bergantung jurnal sasarannya ya. Kalau di jurnal sasarannya itu memperbolehkan literatur review, saya kira tidak masalah. Karena tidak ada ketentuan harus pakai metode apa. Misalnya nih, Anda metode di tesisnya adalah metode kuantitatif. Tapi jurnalnya Anda bikin metode kualitatif, apakah boleh? Sangat boleh. Jadi tidak kemudian harus sama-sama kuantitatif gitu. Tidak. Yang terpenting adalah bahwa eh, riset yang Anda lakukan sebelum Anda mengerjakan tesis ini menjadi penguat atau menjadi dasar lah ya salah satu sumber referensi bagi tesis Anda. Nah, kalau kemudian ternyata publishnya
Setelah RUP kan tinggal nambahin aja ya. Atau publishnya ternyata mepet-mepet, Anda udah ujian tesis ya. Nanti kan ada revisi, Anda bisa masukkan. Gitu sajalah. Yang terpenting toh teman-teman sekalian ya, mulai dipikirkan dari sekarang karena eh, kadang-kadang ada teman-teman mahasiswa yang udah bisa ujian tesis, kemudian tapi belum publikasi, harus mundur-mundur, atau udah ujian tesis tapi tidak bisa, belum keluar publikasinya ya, akhirnya tidak tuntas ya di dalam apa namanya menyelesaikan studinya. Gitu ya, Mbak Fitria ya dan teman-teman yang lain. Baik, satu lagi Bu Yaya, Enggak mungkin terakhir. apa-apa, dua juga enggak apa-apa. Eh, untuk publikasinya minimal di Sinta berapa Ibu? Sinta 4. Sinta 4. Ye, Baik, ya terima kasih Ibu. ye, sami-sami. Kalau misalnya beberapa teman diberi batasan Sinta 4, tapi beberapa teman juga bisa di Sinta 3, itu juga lebih baik ya. Kemarin ada yang mengkonfirmasi, eh, kalau di teman-teman klinis itu kan memang ada satu program ya. eh, jadi di mata kuliah, satu mata kuliah itu kita mungkin kalau di mata kuliah yang lain juga ada ya yang menuliskan dan sampai publish. Nah, tapi kan supaya itu bisa menjadi persyaratan kelulusan, Anda harus menyertakan dosen pembimbing ya. Nah, karena topiknya juga selaras dengan topik tesis ya. Nah, sehingga kemudian harus dimulai dari sekarang ya untuk mendiskusikan terkait dengan eh, topik-topik jurnalnya juga. Jadi nggak cuman tesisnya, tapi kalau tesisnya sudah oke begitu ya, lalu jurnalnya kan berarti sudah tahu topik apa yang akan dieksplorasi di jurnal tersebut. Begitu teman-teman sekalian. Izin bertanya, Bu. Jeh, monggo Mas Abdul. Eh, untuk akreditasi Sintanya tadi minimal Sinta 4. Iya, Ada keterangan yang lain boleh akreditasi internasional itu boleh apa tidak, Bu? Yang boleh. Jadi kalau nasional itu Sinta 4, internasional boleh, Scopus apalagi ya, internasional boleh. kalau yang EBSCO atau akreditasi internasional Copernicus itu boleh nggak, Bu? Hmm, saya itu setaranya apa Mas ya? Setara Sinta 4 atau Sinta 3, Bu? Ya mungkin bisa ya, nanti coba saya eh, tanyakan ke teman-teman yang tahu jurnal ya. Maksudnya yang sesuai dengan persyaratan kelulusannya saya cek kembali. Apakah kalau yang sesuai yang tadi Mas Abdul katakan boleh apa enggak? Nanti kalau boleh nanti saya kabari Mas. Baik, Ibu. Terima kasih. Ye, sami-sami. Ye, monggo. Tadi ada lagi yang mau. Tanya Ibu, Ye, monggo Pak Suwarno. mungkin ada yang terlewat saya mendengarkan mungkin Bu. Untuk Ye, masalah kertasnya untuk tesis itu apakah sama dengan skripsi ya? Jenisnya itu A4 80 gram ya Bu ya? Atau iya beda Bu? itu 80 gram nanti Pak kalau sudah dijilid. Kalau Oh untuk gitu. ujian-ujian 70 gram aja nggak apa-apa. Oke. A4 ya Bu ya? A4, iya A4. A4 80 gram. Nanti kalau untuk pengesahan harus ada logo Universitas Semarang dan lain-lain. Ada contohnya nanti. Terus untuk itu Bu, merek kertas apa ada rekomendasi dari USN Bu? Harus merek apa gitu? Nggak mau, saya nggak di-endorse. Nggak apa-apa. Boleh Bebas ya Pak, Bu? mana-mana. Sinar Dunia Bebas ya? bagus. Yang lain-lain juga bagus saya Oh, kira iya. ya. Oke, Bu. Satu lagi, Bu. Eh, itu, Bu, Ye, untuk bimbingan tesis itu kan ada itu ya, kartu bimbingan itu ya. Itu kita betul. ngeprint sendiri atau sudah disiapkan dari kampus, Bu? eh Biasanya, saya nggak tahu ya Pak, apakah ada di sistem ya. Tapi biasanya teman-teman itu minta diprintkan Mbak Tri, Pak. Hmm. Iya. Kalau teman-teman yang datang ya, kalau untuk teman-teman yang di luar Semarang kan mestinya harus ngeprint ya, ngeprint sendiri gitu ya. Nah itu coba nanti mungkin minta
filenya ke Mbak Tri, bisa dimintakan Oke. Itu gitu. berarti setiap kita selesai bimbingan ada bukti tanda tangan dari dosen pembimbing Betul, Ibu ya. itu lebih bagus, Pak, disiplin begitu. Kebanyakan teman-teman tuh pasti lupa bawa kartu bimbingannya ya, sehingga kemudian apa namanya nanti begitu terakhir-terakhir baru kita dosen suruh ngisi berapa gitu ya. Nah, nanti kalau bisa ya langsung, karena ini nanti kan ujian akhir semesternya TPT ini Bapak harus disertai dengan lembar bimbingan. Jadi satu misalnya diskusi. Nah, Bapak diskusi dengan dosen pembimbing begitu ya. Nanti lalu ditulis diskusi topik misalnya begitu ya. Titik dua, variabel yang disarankan apa, responnya siapa. Nanti dosennya suruh tanda tangan. Ya, mohon bisa ditandatangani. Karena nanti kalau misalnya Bapak kumpulkan proposal, Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu kumpulkan proposal, tidak ada lembar bimbingannya, nilainya akan jauh berbeda. Artinya kan Bapak Ibu tidak melakukan proses diskusi dengan dosen pembimbing seperti yang diharapkan. Nanti nilainya ya akan berbeda, ya, dibanding dengan yang lengkap. Harus berapa? Satu nggak apa-apa. Yang penting berarti Anda sudah pernah bertemu dengan dosen pembimbing. Itu menjadi sinyal begitu ya bahwa langkah Anda ke belakang itu nanti ke depan ya, sorry, ke depan itu nanti akan lebih bagus gitu karena semua sudah didiskusikan dengan dosen pembimbing. Begitu Pak Suwarno. Baik, terima kasih Bu. Ye, sami-sami. Iya, ya. Mau Ye, tanya. Mbak Yoga, Eh, silahkan. jadi tadi sempat sharing dengan teman terus tentang itu bukan kami kan di awal semester kan diberi apa ketentuan proses pembimbingan. Nah, itu di daftarnya tuh ketika kami baca ulang ternyata kan sebelum RUP pembimbingan itu eh, kurang lebih 5 kali. Maksudnya itu memang atau itu minimal gitu atau gimana Bu? Maksudnya Iya, batasannya ada itu idealnya batasannya. tuh begitu, Mbak. Jadi idealnya itu seperti itu. Jadi harusnya kan untuk bisa menjadi RUP paling tidak kan bab satu, bab 2, bab 3 itu ketemu ya. Tiga tanda tangan. Lalu uh, judul itu kan diskusi dulu gitu ya. Nah, itu kan mungkin tidak bisa langsung oke begitu ya. Topiknya dulu, judul terus bab satu 2 3 4 1 2 3. Ya mestinya kan 5. Tapi memang ada yang tidak begitu, Mbak Yoga. Jadi eh dia cuman ketemu 2 kali atau 3 kali, tapi sudah dipandang betul sama dosennya, ya. Maka kemudian disuruh RUP. Nah, asal di bagian lembar bimbingan itu dosen pembimbingnya sudah mengatakan siap ujian ACC, siap ujian RUP, Prodi akan tetap menerima. Ya, artinya meskipun itu 3 kali, tapi dosen pembimbingnya sudah beranggapan bahwa itu sudah cukup, gitu, sudah memenuhi untuk ujian. Nah, apakah boleh? Boleh. Maka Mbak Tri itu agak strict ya teman-teman sekalian terkait lembar bimbingan. Jika Anda maju ujian RUP atau maju ujian tesis, Mbak Tri itu akan memastikan ada tulisan ACC maju ujian. Ya, karena ada satu kejadian nih. Jadi mahasiswanya mengatakan sudah di ACC begitu. Nah, Prodi percaya kan, Mbak Tri percaya. Nah, ternyata setelah dijadwalkan, dosennya bilang, loh, saya belum ACC loh, gitu. Nah, itu padahal sudah dijadwalkan. Nah, ini kan makanya kalau besok nanti apa namanya, kok Mbak Tri kok strict begitu ya untuk aturan ya, karena kami ini harus mengakomodasi ya kepentingan mahasiswa dan kepentingan dosen. Jadi nanti tolong untuk bimbingan ya diusahakan ya untuk selalu membawa lembarnya dan mau 5 atau mau 3 asal dosennya sudah ACC ya boleh.
Misalnya sudah 5 nih Mbak Yoga, tapi dosennya nih belum ACC karena ini nggak bener-bener nih revisinya. Ya tetap nggak boleh meskipun sudah memenuhi 5. Begitu ya? Persoalan Bu ya. Jeh, sami-sami. Jeh, Ya. teman-teman, cukup? Saya Ibu Sekali lagi. mau tanya. Jeh, monggo Bu Ari, silahkan nih saya stop share saja. Iya, Ibu terkait dari pertanyaan Pak Suwarno tadi, Jeh, kan di kartunya itu kalau misalkan sudah bimbingan ditandatangani atau jeh, di ACC begitu nggih. Nah, jeh. kalau yang online misalnya ketemu dengan dosen pembimbingnya ini secara online bagaimana gitu? Ya, jadi nanti kalau ketemunya secara online, minta tanda tangan online Ibu. Jadi nanti Ibu misalnya ya, sudah ditulis nih sama Ibu, udah diketik gitu ya. eh, Tanggal sekian pembimbingan ini, tanggal sekian pembimbingan ini, Ibu PDF, Ibu kirim ke dosennya. Ibu, eh, Bapak nyonta Pak Asmo untuk proses pembimbingan. Nanti beliau tanda tangan, sudah kan pakai pakai PDF ya. Nanti filenya dikirim ke Ibu, tinggal Ibu print, nanti dikumpulkan ke kami. Mudah Ibu. Baik, baik Ibu. Terima Ye, kasih. ye, sami-sami. Jadi aman ya teman-teman sekalian ya, tidak akan dipersulit ya. Pokoknya sesuai alur ya pasti nanti beres. Begitu Nye? Bu, saya izin bertanya. Ye, monggo Mbak Naila. Untuk terkait penamaan subjek penelitian, kalau ada perbedaan nggak antara kuantitatif atau kualitatif? Atau, Kita pakainya nanti responden saja. oh baik. Baik, Ye, Ibu. sama kuantitatif maupun kualitatif. Baik, Ibu. Terima kasih. Ye, sami-sami Mbak Naila. Semangat ya teman-teman, ini kok sepertinya sudah banyak pertanyaan, ini berarti sudah ada banyak ini ya rencana-rencana ya. Saya harap nanti di akhir semester sudah terkumpul dengan bimbingan dengan dosen pembimbing ya. Harapan saya besar nih teman-teman karena angkatan-angkatan kemarin itu agak seret nih. Jadi saya nggak tahu juga mungkin tugas semester 3 terlalu banyak ya sehingga agak susah untuk meluangkan waktu untuk mengerjakan tesis maupun proposal maupun tesisnya. Tapi semoga ini nanti teman-teman berjalan lancar dan bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Ya, Amin. Bu, ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup ya. Ya, kita sudah 18.24 nanti. Khawatir kalau saya belum sholat maghrib soalnya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin end meeting, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu. Terima kasih.